kita. Sedangkan kalau akuntansi manajemen untuk untuk kepentingan internal perusahaan. Jadi tidak menimbulkan pengaruh apapun dari pihak luar. Seperti itu. Kemudian entitas pelaporan keseluruhan perusahaan dan dapat berupa laporan segmental atau bagian dalam perusahaan. Kalau akuntansi keuangan itu seluruh perusahaan. Tapi kalau manajemen bisa bagian-bagian, segmen-segmen. Oke. Pelaporan data hanya informasi keuangan untuk akuntansi keuangan, sedangkan akuntansi manajemen bisa keuangan dan non-keuangan. Jangka waktu pelaporan keuangan kurang bervariasi, sedangkan manajemen bervariasi. Isi laporan merupakan ringkasan, kalau manajemen terinci. Hubungan dengan ilmu lain kurang kalau keuangan, kalau manajemen luas. Kemudian ketepatan tinggi karena kan harus memenuhi syarat-syarat atau standar akuntansi keuangan, jadi ketepatannya tinggi, sedangkan kalau akuntansi manajemen kurang. Seperti itu. Sekarang teman-teman silakan lihat di buku halaman 1.8. Di situ nomor 4, 5, dan 6 itu yang belum ada di PowerPoint. Ya, nomor 4 yaitu fungsi informasi atau laporan yang dihasilkan. Kalau manajemen untuk aktivitas manajerial, kalau akuntansi keuangan untuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pihak eksternal. Dimensi waktunya data historis, data sekarang, dan proyeksi yang akan datang. Ini seperti orientasi waktu. Kemudian untuk audit bukan objek audit. Kalau akuntansi manajemen karena dia untuk internal, karena dia untuk perusahaan sendiri, maka dia tidak untuk objek audit. Sedangkan kalau akuntansi keuangan merupakan objek audit. Seperti itu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan mengenai perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Sekarang adalah peranan akuntansi manajemen dalam organisasi, yaitu penentuan kos produksi barang dan jasa. Jadi peran akuntansi manajemen itu secara umum yaitu penentu kos produksi. Di situ di halaman 1.9 kos produksi itu misalnya saat kita mau beli bahan baku, kemudian kos tenaga kerja, kos produksi atas pekerjaan, kos produksi jasa, dan lain sebagainya. Nanti akan dihitung seberapa besar biaya atau kos produksinya, kemudian berapa harus dijual misalnya gitu. Nah, itu kita bahas di akuntansi manajemen. Kemudian ada perencanaan dan pengendalian. Perencanaan itu berarti anggaran, sedangkan pengendalian itu berarti kita membandingkan antara anggaran dan realisasi. Anggarannya berapa, kemudian realitasnya, kenyataannya itu dipakai seberapa. Misalnya melebihi anggaran, jauh melebihi anggaran, berarti terjadi pemborosan misalnya seperti itu. Nah, itu harus dilakukan pengendalian, pada akhirnya dilakukan pengendalian seperti itu. Kemudian akuntansi manajemen juga digunakan untuk pengambilan keputusan taktis. Nah, ini teman-teman silakan dibuka modulnya karena ada contoh yang
bisa membuat teman-teman lebih paham mengenai maksudnya apa sih pengambilan keputusan taktis ini. Jadi kalau pengambilan keputusan taktis itu jangka pendek, misalnya keputusan membuat atau membeli. Di contoh halaman 1.11 halaman 1.10 mengenai membuat atau membeli. Jadi apakah produk tertentu harus dibuat sendiri atau dibeli dari luar perusahaan? Manajemen harus membeli produk atau suku cadang dari luar karena mereka tidak memiliki pengetahuan atau teknologi untuk membuatnya. Jadi ini salah satu keputusan manajemen yang harus dibuat, yaitu misalnya kita tidak bisa membuat sendiri, maka kita sebaiknya membeli. Kalau kita memang bisa membuat sendiri tapi biayanya akan lebih mahal, biaya untuk membuat ini lebih mahal, ya mendingan beli aja. Tapi jika membuat ini lebih murah daripada membeli, ya sebaiknya membuat saja. Nah, seperti itu. Ini termasuk keputusan taktis yang pertama. Yang kedua, keputusan meningkatkan produksi. Contohnya ada di halaman 1.11, menerima atau menolak pesanan khusus. Syaratnya apa? Kita harus bisa menjawab dua pertanyaan ini. Apakah ada kapasitas produksi yang menganggur dan adakah penghematan kos yang terjadi jika kita meningkatkan produksi? Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada PT Monfresh di situ memproduksi kursi. Dia bisa memproduksi 10.000 unit kursi. Saat ini dia memproduksi dengan harga jual 330.000 per unit, sebanyak 7.500. Oke. Dia bisa memproduksi 10.000, tapi dia sampai saat ini cuma menjual hanya 7.500. Oke. Nah, untuk rincian kosnya, rincian biayanya ada di tabel 1.2. Silakan teman-teman dilihat di situ. Tik sampai selesai. Nah, kemudian perusahaan ini baru saja menerima pesanan khusus sebanyak 2.500 unit kursi, tapi harga jualnya lebih murah, yaitu 220.000. Sebelumnya kan 330. Tapi sekarang ada yang mau beli, aku mau beli dong 2.500, tapi lebih murah ya, 220.000 aja, seperti itu. Nah, sebaiknya PT Monfresh ini menerima atau tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh dari keputusan meningkatkan produksi atau tidak. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melakukan perhitungan. Yang pertama, sebelum dihitung-hitung, apakah ada kapasitas produksi yang menganggur? Di halaman 1.12, di situ pertanyaan A, apakah ada kapasitas produksi yang menganggur? Jawabannya adalah iya, karena saat ini memproduksi 7.500 kursi, padahal dia mampu memproduksi sebanyak 10.000 unit kursi. Dengan demikian, terdapat kapasitas penganggur sebanyak 2.500. Oke. Pertanyaan yang B, apakah terdapat penghematan kos jika menerima pesanan khusus tersebut? Pada kasus ini, PT Monfresh tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran karena pesanan khusus ini dapat langsung dikirim ke pemesan. Kan berarti ada penghematan kos. Kemudian C, apakah terdapat tambahan laba kontribusi dari produk pesanan khusus? Nah, ini
kita harus menghitungnya.